Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Miss Siska di pelajaran matematika. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang negasi pernyataan majemuk. Oke, kalian bisa lihat pada slide, di sana Miss sudah tuliskan ada 4 rumus. Yang pertama itu adalah rumus negasi dari pernyataan konjungsi. Yang kedua, rumus dari pernyataan disjungsi. Yang ketiga, rumus dari pernyataan implikasi, dan yang keempat, rumus dari pernyataan biimplikasi. Oke, negasi dari pernyataan konjungsi itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Yang kedua, negasi dari pernyataan disjungsi itu akan ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Nomor 1 dan nomor 2 itu dinamakan dalil De Morgan. Lanjut ke rumus yang ketiga, negasi dari pernyataan implikasi itu akan ekuivalen dengan P dan negasi Q. Yang keempat, negasi dari pernyataan biimplikasi itu akan ekuivalen dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke, kalian bisa lihat pada slide, Miss sudah siapkan ada 4 contoh. Jadi yang pertama contohnya, siang ini hujan dan Dewi tidak berangkat ke rumah Endah. Nah, di sini kita misalkan pernyataan P-nya itu siang ini hujan, pernyataan Q-nya Dewi tidak berangkat ke rumah Endah. Nah, pernyataan yang pertama ini adalah pernyataan berupa konjungsi karena ada kata dan. Jadi negasi dari pernyataan konjungsi itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Karena yang diketahui adalah pernyataan P dan pernyataan Q, jadi yang pertama kita harus cari dulu negasi P dan negasi Q-nya. Tadi pernyataan P-nya siang ini hujan, jadi negasi P siang ini tidak hujan. Pernyataan Q, Dewi tidak berangkat ke rumah Endah, negasi Q, Dewi berangkat ke rumah Endah. Jadi ingkaran dari pernyataan siang ini hujan dan Dewi tidak berangkat ke rumah Endah adalah siang ini tidak hujan atau Dewi berangkat ke rumah Endah. Oke, itu untuk yang contoh pertama. Lanjut ke contoh yang kedua, 48 habis dibagi 12 atau 48 mempunyai faktor prima sebanyak 2. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan disjungsi karena ada kata atau. Negasi dari pernyataan disjungsi itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Jadi kita cari dulu negasi P dan negasi Q-nya. Pernyataan P 48 habis dibagi 12. Jadi negasi P-nya 48 tidak habis dibagi 12. Pernyataan Q 48 mempunyai faktor prima sebanyak 2. Negasi Q-nya 48 tidak mempunyai faktor prima sebanyak 2. Jadi ingkaran dari 48 habis dibagi 12 atau 48 mempunyai faktor prima sebanyak 2 adalah 48 tidak habis dibagi 12 dan 48 tidak mempunyai faktor prima sebanyak 2. Oke, itu untuk contoh yang nomor 2. Lanjut ke contoh yang ketiga. Jika sungai ini meluap, maka rumah di sekitarnya tergenang air. Jadi kita misalkan dulu pernyataan P-nya sungai ini meluap, pernyataan Q-nya rumah di sekitarnya tergenang air. Jadi untuk pernyataan yang ketiga ini merupakan pernyataan implikasi, yaitu jika maka. Jadi negasi dari pernyataan implikasi itu ekuivalen dengan P dan negasi Q. Jadi kita perlu mencari negasi Q-nya terlebih dahulu. Pernyataan Q-nya tadi rumah di sekitarnya tergenang air. Jadi negasi Q-nya rumah di sekitarnya tidak tergenang air. Jadi ingkaran dari jika sungai ini meluap maka rumah di sekitarnya tergenang air adalah sungai ini meluap dan rumah di sekitarnya tidak tergenang air. Lanjut ke contoh yang terakhir, yang keempat. Ibu tidak pergi ke pasar jika dan hanya jika Ririn bermain ke rumah temannya. Kita misalkan dulu pernyataan P-nya, ibu tidak pergi ke pasar. Pernyataan Q-nya, Ririn bermain ke rumah temannya.
Pernyataan yang keempat ini adalah pernyataan biimplikasi. Ada kata jika dan hanya jika. Negasi dari pernyataan biimplikasi itu ekuivalen dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Jadi yang pertama kita cari dulu negasi P dan negasi Q-nya. Pernyataan P, ibu tidak pergi ke pasar. Jadi negasi P menjadi ibu pergi ke pasar. Pernyataan Q, Ririn bermain ke rumah temannya. Negasi Q, Ririn tidak bermain ke rumah temannya. Oke, jadi ingkaran dari ibu tidak pergi ke pasar jika dan hanya jika Ririn bermain ke rumah temannya adalah ibu tidak pergi ke pasar dan Ririn tidak bermain ke rumah temannya. Atau Ririn bermain ke rumah temannya dan ibu pergi ke pasar. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini tentang negasi pernyataan majemuk. Semoga materi yang sudah Miss jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Selama pembelajaran secara daring, Miss himbau anak-anak untuk tetap patuhi protokol kesehatannya ya. Sekian dulu dari Miss ucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.